Saudara saya kerja sebagai Satpol PP di Pekanbaru. Razia besar-besaran tempat prostitusi, panti pijat XX plus. Para pria hidung belang lari tunggang langgang tak berbaju. Uang untuk prostitusi haram. Bagaimana hukum mereka hidung belang yang tak membayar PSK? Aku pula pikirkan itu. Inilah itu pekerjaan haram-haram, itu sudah pekerjaan. Tidak dipikir. Macam tidak ada masalah lain. Iku kojo haram saja. Nani ko haram semua. Tapi keilmiah. Jangan kena tak ilmiah lalu tak dijawab. Mana dalilnya haram Pak Ustaz? Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Dalam hadis bagaimana? Ada 3 hasil uang haram. Yang pertama, samanul kalbi, jual anjing. Rajin apa tu ke masjid? Apa kojonya? Bisnis jual beli anjing. Yang kedua, mahril bagi, uang hasil prostitusi, haram. Yang ketiga, hulwanil kahin, duit dukun. Hulwanil kahin, dukun. Dukun ini sampai sekarang tetap eksis. www.dukun.com. Ditulis di koran, jodoh Anda sulit, bayar maharnya hanya 500.000. Jodoh tidak datang, uang kembali. DP 500. Ini duit hulwanil kahin, jual beli anjing, prostitusi, duit dukun, Arab. Uang hasil prostitusi dirazia, disita pemerintah. Di mana dikembalikan duit ini? Sedangkan uangnya haram. Ini uang umat. Ini uang milik umat. Barang sitaan pemerintah itu al-malul am, harta umum. Sita pemerintah, termasuk disita pemerintah, milik pemerintah. Maka bermusyawarahlah ulil amri, duitmu ini mau dipakai kemana? Dipakai untuk kemaslahatan umum, dibangunkan ke sekolah. Sama dengan duit riba. Bapak pinjam 100.000, Bapak pinjam 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Bunga 10%, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ada 100 orang, 10 juta. Maka terkumpul duit. Ini duit ini mau dikemanakan? Duit umat diserahkan kepada umat, masalih ammah, kepentingan umum. Jembatan, panti asuhan, panti jompo, sekolah anak tak mampu dipakai untuk namanya masalih ammah, kepentingan umum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menabung di bank konvensional, kalau ada bunga jangan dimakan, haram. Berpindahlah ke bank syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah. Kabar gembira, Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau, Bank Riau Syariah, Bank Riau Kepri akan dirubah menjadi bank syariah seperti Aceh. Allahu Akbar. Ini kebanggaan kita supaya kita sama. Insya Allah akan ada 3 bank provinsi yang berubah menjadi syariah total. Pertama Aceh, kedua Nusa Tenggara Barat, yang ketiga Riau insya Allah. Ini jihad luar biasa. Jadi jangan lagi diputar duit di bank konvensional untuk membangkitkan geliat ekonomi umat. Kalau duit bapak ibu di bank syariah, maka nanti akan dipinjamkan menjadi mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan, bangkit ekonomi umat. Anak-anak muda yang dari fakultas pertanian, suruh dia ternak, suruh tanam. Yang peternakan, suruh ternak sapi, ternak kambing. Nah itu bangkit ekonomi umat insyaallah. Pak Ustadz, sebenarnya apa hukum menjawab salam lewat SMS dan WhatsApp?
Apa hukum menjawab salam melalui tulisan? Menulis Muhammad maka mesti dituliskan sallallahu alaihi wasallam. Jangan Muhammad short, Muhammad short mim, Muhammad sol am, enggak. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal, tuliskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tulisan juga terhitung sebagai solawat. Kalau sanggup, kalau mampu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karena mau cepat betul sambil nyetir pula sendiri, tak mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai mobil truk datang mantai. Sedang di mana nih bro? OTW, on the way, sedang di jalan. Jangan menulis sedang menyetir, bahaya. Tapi karena ini orang takut jadi fitnah, OTW 3 huruf, sedang di jalan. Bagaimana cara menjawab salamnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, OTW. Mohon maaf kalau saya tak membalas salam Bapak Ibu di WhatsApp, di internet. Saya jawab pakai lafaz, tapi doanya sampai insyaallah. Daripada ditulis was WRWB. Jika saya belajar fikih Syafi'i, apa saja urutan kitab yang harus saya baca? Apakah langsung baca kitab Catat, tulis. Saya pun mesti buka catatan. Tunggu sebentar ya. Ustadz nih ilmunya tak pula di dada. Al ilmu fil HP. Urutan kalau mau belajar fikih Syafi'i. Pertama, matan takrib. Matan takrib. Sesudah khatam matan takrib, pindah ke Fathul Qorib. Sesudah khatam Fathul Qorib, pindah ke I'anatut Talibin. Setelah khatam I'anah, pindah ke Al-Mahalli. Setelah khatam Mahalli, baru Al-Bujairimi, Hasyiah Bujairimi. Jadi kalau mau lahir ahli-ahli pakar mazhab Syafi'i di Provinsi Riau, itu pondok-pondok pesantren mesti hidup balik. Di antara yang memakai ini di Riau ini Darun Nahdah, Darussalam Batu Besurat, pondok-pondok yang tua yang alumni Makkah, dari Inyak Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, itu rata-rata kurikulumnya sama. Untuk dasar Fathul Qorib, matan takrib, habis itu Fathul Qorib, habis itu I'anah, habis itu Mahalli, baru Bujairi. Nah kalau Mesir lain. Kalau Mesir sama mazhab Syafi'i, tapi kitab yang dibaca lain. Untuk awal Bajuri, naik sikit Mughnil Muhtaj, naik sikit Nihayatul Muhtaj, naik lagi Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Jadi kalau nampak ada perbedaan sedikit karena beda referensi. Nah, ini adik-adik yang mau mendalami fikih mazhab Syafi'i. Jika saya ingin belajar fikih perbandingan, kitab apa saja yang harus saya baca? Yang awal, yang tua, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Fikih perbandingan mazhab paling tua, ditulis oleh Imam Ibn Rushd. Dulu, sekarang saya tak tahu. Dulu Bidayatul Mujtahid dipelajari di Islamic Center Bangkinang. Yang mengajarnya Dr. Mawardi Muhammad Saleh di kantor MUI. Dulu, sekarang karena kesibukan beliau mungkin terhenti. Jadi untuk mengetahui perbedaan-perbedaan mazhab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang besar, yang modern punya, semeter panjangnya, judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahbah Zuhaib. Nah, ini bagus untuk referensi perbandingan mazhab. Ustaz, apa maksud hadis orang yang banyak makan di dunia, orang yang paling lapar di akhirat? Soalnya saya termasuk orang yang makan banyak.
Saya belum pernah jumpa hadisnya itu. Jangan-jangan hadis yang buat-buat aja. Tak ada hadis orang makan banyak di dunia nanti tak makan di akhirat. Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Hambali. Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Hambali. Sampai pada waktu pagi anak Imam Hambali nanya, ya, yang datang malam tadi itu siapa? Kawan ayah. Siapa namanya? Syafi'i. Aku tak senang dengan dia ya. Kenapa? Karena kulihat ada 3 yang aneh. Apa yang 3 itu? Aku tengok dia tak tahajud, aku tengok dia solat subuh tak berwudu, dan makannya banyak. Tak ada imam yang seperti itu. Lalu Imam Hambali takut jadi fitnah, ditanyanya Imam Syafi'i. Syafi'i, ya, kata anakku kau ni aneh. Engkau tak tahajud, engkau pula solat subuh tak pakai wudu, dan engkau makan banyak. Apa jawabannya? Itulah pentingnya klarifikasi. Yang langsung tuduh kawan. Kata Imam Syafi'i, makanan orang beriman itu obat, dan aku ingin berobat dengan makanan. Jadi nanti kalau kita bertamu banyak makan, kita ditanya kawan, Ustaz kenapa makan banyak? Makanan kau ini obat, aku ingin berobat dengan makanan. 2. Kenapa dia tidak berwudu waktu mau sholat subuh? Karena wudu isyanya tak batal. Artinya dari isya sampai ke subuh dia tidak tidur. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Dia sedang mutola'ah, membaca kitab ini, membaca Quran, menghasilkan hukum-hukum, menuntut ilmu lebih utama daripada sholat subuh. Tak batal wudu, tapi tak tiap malam begitu. Karena qiyamul lail juga adalah intisari ibadahnya orang-orang beriman. Nah, jadi luar biasa para ulama dulu tentang masalah kualitas ibadah. Orang Islam itu makannya untuk apa? Liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Kita makan untuk menegakkan tulang belakang. Karena kalau tak makan tulang belakang ini tak bisa tegak. Asal mau tegak jatuh. Jadi nanti bapak ibu kalau banyak makan, tanya orang, kenapa banyak makan? Aku kalau tak banyak tak tegak tulang belakang. Menegakkan tulang. Saya punya anak 6 tahun, perempuan. Saya ingin melatihnya sholat di masjid, tapi ibu-ibu di masjid tak boleh saya bersama anak satu shop. Katanya tak sah sholat satu shop dengan anak-anak. Tolong jelaskan Pak. Ini orang dewasa, ini orang dewasa. Di tengah ini ada anak-anak. Apakah anak-anak ini memutus? Oh, anak-anak apa pula besar, kecil? Dewasa, anak ketek. Apakah anak kecil ini memutus sop orang dewasa? Tidak. Anak kecil tidak memutus sop orang dewasa. Lalu boleh dia di antara orang dewasa? Boleh. Kenapa di Indonesia anak-anak tak diletakkan di tengah orang dewasa? Kenapa di Mekah, di Madinah anak-anak ada di sop orang dewasa? Karena ada perbedaan. Pertama, anak-anak di tempat kita wuduknya tak sempurna. Dihidupkannya keran, diambil air. Kalau wuduknya sempurna, kaki hidupkan keran, sifat-sifatnya aja. Tumit tak basah. Khawatir anak ini macam benda, maka dia di tengah putus. Yang kedua, kenapa anak-anak tak diada di sop? Karena ujung senapan angin belum dipotong, belum bersunat, kena najis di ujung. Anak ibu perempuan tak sama macam anak laki-laki, wuduknya sudah sempurna, diajarkan tadi di rumah, silakan dia situ. Anak-anak ini 3. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyiz, yang ketiga amrad. Sobi 4 tahun ke bawah, 1, 2, 3, 4. Mumayyiz 5, 6, 7, 8, 9. Amrad awal akil balik, awal-awal mimpi akil balik, 10, 11, 12. Yang dibawa ke masjid itu yang mumayyiz 5, 6, 7. Adapun yang 1, 2, 3 itu tak bisa bawa ke masjid.
1, 2, 3 itu tidak bisa dibawa ke masjid. Ribut dia, kita ginikan, kita pula diginikan. Dan sebab itu tidak dianjurkan. Kalau yang mau dibawa yang mumayyiz, sudah bisa membedakan antara tegahan dan suruh. Nah, ini penting. Apakah agama Islam itu bisa diotonomikan? Otonomi itu oto di orang, mi di awak. Di Indonesia sekarang ada Islam Nusantara. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Apakah agama Islam itu bisa diotonomikan? Kata Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan ketua NU dulu, yang betul itu kata dia Islam di Nusantara. Ada Islam di Maroko, ada Islam di India, ada Islam di Nusantara. Nah, jadi saya lebih condong cenderung itu. Jadi Islam kita ya sama macam Islam di Makkah Madinah, tapi ada beberapa sedikit perbedaan tentang tata cara. Maroko Maliki, India Hanafi, Indonesia Syafi'i. Tetap menginduk kepada Jazirah Arab. Nanti malam akan kita jelaskan panjang lebar. Saya ketahui yang ada haji mabrur. Apakah ada umroh mabrur? Kalau haji mabrur, kalau umroh maqbulah. Natamanna lakum hajjan mabruran wa umratan maqbulah. Semoga dapat haji mabrur ya. Kalau umroh, semoga umrohnya maqbulah. Itu yang tepat. Haji mabrur, umrah maqbulah. Bagaimana niat kita berkurban sementara kita jadi panitia? Bapak yang jadi panitia ada berkurban enggak? Ada. Udah. Begitu menyerahkan duit itu sudah niat. Innamal a'malu binniyat. Adapun dilafazkannya niatnya Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad, boleh. Saya potong sapi pertama ini punya bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan. Bismillahi wallahu akbar. Sah. Andai tak disebutkan tukang potong, diam saja dia. Bismillahi wallahu akbar. Sah. Karena niat sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Itu hasil muzakarah alumni Azhar Riau yang ditulis dalam buku 33 tanya jawab kurban. Bisa di-download gratis di www.google.com. Ustaz, apa hukumnya orang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu dalam hal ini? Ayat paling panjang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Matlul ghaniyyu zulmun, orang mampu kalau menunda hutang maka dia zalim. Wala takun minaz zalimin, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Makanya kalau hutang piutang tulis tanggal sekian saya akan bayar. Bapak ibu kalau ada orang tak bayar, tagih. Kita menagih itu bukan karena kita benci, kita mau menyelamatkan dia jangan sampai makan haram. Apa sebabnya orang merasa cuek dengan hutang? Padahal sudah jelas zaman Rasulullah, Nabi tak mau menyolatkan orang yang tak bayar hutang. Orang cuek karena tak tahu. Yang kedua karena tak mau tahu. Orang yang tak tahu kasih tahu. Yang tak mau tahu nanti kau cari dia di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, menghadap Allah, solatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, umrohnya banyak, tapi ternyata amalnya habis gara-gara tidak bayar hutang. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk neraka illa dain, kecuali kalau ada hutang. Oleh sebab itu jangan sampai hidup berhutang. Yang sudah jatuh tempo bayar, kalau tak sanggup lapor.
Mudah-mudahan kita termasuk orang waladainan illa qadaitah. Kalau kami ada utang piutang, tolong kami melunasinya ya Allah. Amin. Apakah boleh kita mengkurbankan kawan? Maksud dia mengkurbankan kawan ini, kawannya meninggal dunia, dia akrab betul, pergi dia ke masjid, ini 2,5 juta untuk saya, 2,5 juta untuk mas bro kawan saya. Apa hukumnya itu? Boleh menurut 4 mazhab. Mazhab pertama Syafi'i dengan syarat kawan itu ada berwasiat. Kalau tak ada wasiat tak boleh. Mazhab Maliki wasiat tak wasiat boleh, tapi jangan dimakan dagingnya. Maliki. Mazhab Hambali paling enak. Mazhab Hambali tak perlu ada wasiat, dan kalau dikasih daging boleh dimakan. Nah, jadi dalam hal ini 4 mazhab sepakat boleh berkurban untuk orang mati, berkurban untuk atut, berkurban untuk ayah, berkurban untuk kawan, berkurban untuk sahabat, boleh, pahalanya sampai. Ada tak dalilnya Pak Ustaz? Ada. Mana dalilnya? Nabi waktu motong, Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad, ini ku potong untuk Muhammad dan untuk umat. Padahal waktu itu umat Muhammad banyak yang sudah meninggal. Seandainya orang meninggal tak dapat, pasti kata Nabi, ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Tak ada pengkhususan, menunjukkan bahwa sampai. Pak Ustadz, apa hukumnya kita sedekah pada orang yang tak sholat? Apa pula hukumnya kita berkurban, dia di kampung kita sedangkan tinggal di Bangkinang? 2 pertanyaan. Bersedekah dia kepada orang miskin, bersedekah kepada perempuan WTS nakal, bersedekah kepada orang kaya. Tiba-tiba kawannya menanya, kau sedekah sama siapa? Itu orang kaya. Sedekah sama siapa? Itu dia perempuan nakal. Malam itu dia pun tertidur, lalu kemudian mendapatkan pesan, sedekahmu untuk orang kaya, mudah-mudahan dengan sedekah itu orang kaya lembut hatinya dan mau bersedekah. Bersedekah kepada pelaku maksiat, mudah-mudahan dengan sedekah itu yang pelaku maksiat berhenti dari maksiat. Bersedekah kepada fakir miskin, memanglah itu hak mereka. Tapi kalau ada 2 orang, satu miskin sholat, satu miskin tak sholat, prioritaskan yang miskin sholat. Yang tak sholat kasih juga. Kau miskin tak sholat, ku kasih setengah. Kalau kau berubah full, sebagai hukuman untuk dia. Kumpulkan semua, tahun depan kalian dapat tunjangan lagi ini, tunjangan tahun depan tambah, tapi dengan syarat kalian sholat istiqomah masjid. Apa satu lagi tadi? Tinggalnya di Bangkinang, kurban dikirim ke kampung, tidak boleh membawa daging kurban dari tempat asal melebihi jarak qashar sholat. Jarak qashar sholat 89 km. Kalau dibawa daging kurban ke Payakumbuh cari makan di Bangkinang tak boleh, karena lewat jarak qashar sholat. Tapi kalau sudah cukup ring boleh. Makanya banyak orang Kuala Lumpur kurbannya dibawa ke Jawa, orang Singapura kurbannya dibawa ke Pekanbaru. Kenapa? Karena satu ring ini sudah mencukupi. Bangkinang rasa-rasanya sudah cukup, dibawa ke perbatasan, dibawa ke Payakumbuh, dibawa ke Jambi, dibawa ke boleh. Tapi kalau di sini masih lapar orang, maka perbuatan zalim tak boleh. Nah, ini mesti diatur dengan seksama. Kira-kira masyarakat ini berapa kurban? 25 ekor. Cukup tak untuk kita? Boleh. Itu di RAPP, perusahaan besar di Indah Kiat, sampai 50-70 ekor sapi, itu dibawa ke tempat yang jauh lewat jarak qashar sholat. Boleh. Karena dari satu ring ini, satu lingkaran radius ini, itu rata-rata sudah mendapat. Tapi kalau tidak, jangan sampai kita zalim.
Itulah kaji kita. Nanti kertas yang belum terjawab kita sambung setelah asar. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Halalkah uang hasil jualan di warung tapi banyak yang main judi di sana? Ibu jual apa? Jual kacang goreng. Kacang goreng itu apa hukumnya? Halal. Maka orang yang membeli kacang itu yang dilihat benda yang dijual, bukan hasil orang yang membeli. Buka rumah makan Minang Maimbau di samping bank konvensional. Datang pegawai bank konvensional membeli nasi bungkus. Bu, saya beli nasi bungkus 10. Halal apa haram? Halal. Karena nasi itu kan halal. Kita jualan benda halal. Kita tidak perlu tanya, bu beli nasi 5 bungkus. Duit kalian ini halal apa haram? Karena benda yang kita jual. Bapak jual semen, jual keramik, jual lampu. Datang orang beli, Pak saya beli semen 100 sak. Dari mana duit kalian? Duit halal atau duit haram? Bukan duit dia. Benda yang kita jual ini dijual belinya sah. Yang jadi masalah kenapa dia tetap bertahan tinggal di tempat maksiat. Bedakan antara jual belinya dengan sikap kenapa bertahan di tempat maksiat. Padahal dalam Islam diajarkan man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan Pak Ustaz, saya pun tukang jualan dengan lidah. Dengan lidah pun saya tak sanggup, saya cuma jualan di situ. Pindah cari tempat yang lain. Kita rezeki ini mau yang dicari itu barokah, tak ada berkahnya. Halalkah hasil usaha penginapan yang membebaskan orang berzina? Oh jelas Arab. Nah, menyewakan kamar kan kamarnya halal Pak Ustaz. Jelas-jelas dia datang anak gadis sana lajang tak ada surat nikah. Tak mungkin dia baca Iqra dalam. Ini orang bukan tak tahu, tak mau tahu, membiarkan kos-kosan. Dibebaskan kos-kosan laki-laki perempuan. Datang mahasiswa-mahasiswi tak ada security. Kalau mau buka kos-kosan khusus putri, laki-laki dilarang masuk, bencong juga. Ada security di situ. Kalau tidak sama dengan membiarkan. Satu pintu pakai AC, kamar mandi dalam, kasur tebal, 1 juta. Bebas melakukan perbuatan. Ingat, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban, nanti khawatirnya diturunkan kepada kamu hukuman, lalu kemudian kalian angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa hukum mancing kolam ikan? Siapa yang dapat ikan besar juara. Hasil uang dapat itu halal apa tak halal? 100 peserta mancing bayar 1 juta, berarti terkumpul duit 100 juta. Siapa yang dapat ikan mas 1 kilo dapat 10 juta. Siapa yang dapat ikan mas setengah kilo dapat 5 juta. Siapa yang dapat ikan mas 1 on dapat 1 juta. Duit terkumpul 100, yang dikeluarkan 10 tambah 5 tambah 1 cuma 16. Berarti uang yang tersisa tinggal ada 84 juta. Potong sewa kolam 4, 80 juta hilang. Siapa mengambil? Panitia. Judi terselubung, judi pancing ikan, judi lapangan futsal, judi sepak bola, itu semuanya judi. Oleh sebab itu maka jangan ikut ni judi. Kecuali tak ada kumpul duit. Kebetulan bapak ni punya kolam,
Lalu kemudian dipanggilnya anak-anak muda mau buat pengajian. Anak-anak muda ayo ngaji. Kami malas lah ngaji pak. Tapi sebelum mengaji kita mancing dulu. Ini kolamnya punya saya. Siapa yang dapat ikan besar, nanti saya kasih 100.000. Ikan kecil 50. Ikan pantau 2.000 perak. Tak ada pengumpulan dana. Murni bapak tuh mau membagi. Boleh. Tak judi. Kalau kumpul semua, itu judi. Duit yang semua berharap akan dapat itu, dan duit dia hilang. Kalau yang kedua tadi tak ada yang hilang. Dapat alhamdulillah, tak dapat tak ada yang hilang. Tak judi. Ayah saya hobi beli togel, tapi beliau rajin sholat fardu. Apakah pahala sholatnya diterima? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Ayahmu ini kamu tegur. Innamal khamru khamar wal maisir judi, togel toto gelap judi, wal ansab menyembelih binatang itu berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amal syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu jauh. Fungsi salat, inna salata tanha 'anil fahsya. Judi itu fahsya apa mungkar? Mungkar. Fahsya itu apa? Seks. Allah membagi perbuatan jahat dua, seks, non-seks. Menggeser sempadan tanah, mungkar. Bicara aib orang, mungkar. Mata jelalatan, fahsya. Pelakor, fahsya. Pacaran, fahsya. Solat mencegah fahsya dan mungkar. Saya seorang suami, dapat warisan dari orang tua saya. Namun warisan itu saya berikan kepada adik saya. Seorang suami dapat warisan, diberikannya warisan itu kepada adik. Oke, pertanyaannya, haruskah saya permisi minta restu istri saya atas harta yang saya berikan kepada adik saya itu? Ibu punya 5 hak terhadap suami. Ibu ada 5 hak pada suami. Suami punya 5 kewajiban pada ibu. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Satu-satunya harta dia, inilah sawit yang 2 hektar yang dikasih ayahnya tadi. Bini tak dikasih makan, tak kasih pakaian, tak kasih tempat tinggal. Diberikannya sawit 2 hektar itu ke adik dia. Zalim, istri mesti tahu. Kalau begitu kasusnya, istri mesti tahu. Tapi dia kaya. Istri dikasihnya makan 10 juta sebulan. Dikasihnya pula pakaian sutra mahal. Dibelikannya kendaraan, rumah. Diberikannya pendidikan, perhatian. Lalu ini diberikannya kepada adiknya. Tak mengganggu hak istrinya. Tak semua lapor. Sikit-sikit lapor, sikit lapor. Itu ikatan suami takut bini. Contoh 2 kasus. Tengok, suami ibu termasuk golongan yang mana? Istri saya komplain, tidak rela dan ikhlas, katanya karena dia berhak sebagai seorang istri atas harta itu. Ya, istri berhak terhadap suami. Istri punya harta, suami punya harta. Apa beda harta istri dengan harta suami? Ibu punya sawit 2 hektar, bapak punya sawit 2 hektar. Apa beda sawit ibu dengan sawit bapak? Dalam sawit ibu tak ada hak bapak, tapi dalam sawit bapak ada. Tengok, tahu semua ya. Oleh sebab itu maka ini perlu diperhatikan. Anak perempuan kita harus ngaji supaya dia tahu hak dan kewajibannya. Makanya di Malaysia ada namanya kursus perkahwinan. Di tempat kita dibuat kursus pranikah, supaya jangan sampai anak perempuan kita yang sudah disekolahkan, dikasih mobil, dikasih tanah, dikasih rumah, begitu menikah suaminya manggil, sini mobilmu, STNK, PPKB, surat tanahmu punya aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Ini suami mana ini tak betul. Oleh sebab itu maka ada harta istri, ada harta suami. Dalam harta suami ada hak istri 5. Tapi kalau dia sudah berikan, tidak semuanya mesti izin permisi. Itulah banyak istri takut kalau suaminya membeli rumah.
Kenapa? Dia takut rumah itu diisi oleh orang rumah yang lain. Makanya dia selalu minta laporan. Abang beli mana tadi? Mau kemana? Itu. Jadi sebenarnya niat dia baik. Mudah-mudahan kita setelah mengaji ini ada perubahan. Kajian yang baik adalah berubah pada amal. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Al-Azim Niyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah wala dainan illa qadaitah hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah wala maridan illa syafaitah yang sakit-sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah wala mayitan illa rahimtah yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang-Mu ya Allah Rabbana ja'alna abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi bukakan pada kami pintu rezeki yang halal yang baik supaya kami bisa ke Baitullah bukakan pintu rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar selamatkan anak-anak kami dari riba dari zina dari narkoba dari perbuatan keji dan munkar Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وزهرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين